Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Samsung A04s, produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga 2,1 juta. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang HP ini. Sekaligus kita juga akan cari tahu apa saja perbedaannya dengan Samsung M12. Secara keduanya memiliki banyak persamaan, mulai dari segi layar, chipset, baterai, bahkan sampai harganya. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Di sini saya perlu tegaskan kalau Samsung M12 cukup susah di pasaran karena sudah seri lama. Oleh karena itu video perbandingannya saya jadikan satu dengan video review kali ini. Selain itu antara Samsung A04s dengan Samsung M12 memang tidak banyak yang berbeda. Oke, dari segi desain untuk kelas harga 2 juta, Samsung A04s sudah memiliki tampilan yang mewah, terutama di bagian kamera yang tidak menggunakan frame, seperti Samsung A13 kakak tingkatnya. Untuk bodinya juga terasa solid dan kokoh saat digenggam, tidak ada bagian yang kopong. Lalu untuk sensor sidik jari terletak di bagian samping, jari satu dengan tombol power, sama dengan Samsung M12. Dan di bagian bawah di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm, dan grill speaker dengan output masih mono. Jadi untuk kualitas suara yang dihasilkan kita tidak bisa berharap lebih karena tergolong standar saja. Geser ke bagian depan atau layar seperti yang kamu lihat. Samsung A04s masih menggunakan konsep water drop screen dengan bezel layar lumayan tebal, terutama untuk bagian bawah atau dagu. Lalu kalau untuk ukuran layarnya, HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi HD+, 720x1600 pixel. Panel PLS LCD refresh rate support up to 90 Hz. Sedangkan untuk saturasi warna layarnya, HP ini memang hanya dibekali dengan resolusi HD+. Tapi untuk kualitas warna yang dihasilkan terlihat fresh di kelas harganya. Tidak seperti layar HD+ di beberapa merek lain. Dan yang jelas sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi responsif sentuh layarnya juga cukup baik. Dan untuk sektor layarnya di sini sama persis dengan Samsung M12, mulai dari ukuran, refresh rate sampai resolusinya. Pindah ke bagian spesifikasi, untuk saat ini Samsung A04s hanya memiliki satu varian, yaitu kapasitas 4/64 GB, yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 4 GB dan microSD jika memorinya kurang besar. Lalu untuk chipsetnya dibekali dengan chipset besutan Samsung sendiri, yaitu Exynos 850 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi hanya 8 nanometer. Untuk pengujian Geekbench 5 bisa menghasilkan skor sampai 178 dan 1099 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk Antutu mampu menghasilkan skor di angka 136 ribuan. Jadi saya rasa sudah jelas, dari skor yang dihasilkan, HP ini tidak menawarkan spesifikasi yang gahar di kelas harganya dan kurang cocok untuk penggunaan yang berat-berat. Apalagi untuk sensornya juga kurang lengkap, banyak sensor penting yang tidak ada, seperti sensor cahaya, sensor magnet, giroskop, dan sensor orientasi. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang kurang optimal, seperti tidak bisa digunakan sebagai kompas atau untuk mencari arah kiblat karena tidak ada sensor magnet. Untuk brightness layar secara otomatis juga kurang responsif karena tidak ada sensor cahaya. Sedangkan untuk performanya, kalau hanya untuk kebutuhan kasual seperti main sosmed, nonton film, atau edit dokumen kerja, HP ini tuh sudah cukup bisa diandalkan. Bahkan digunakan buat main game Mobile Legends juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dan frame rate hingga high. Untuk gameplaynya di sini juga sudah cukup lancar. Tapi tanda kutip untuk ukuran kita yang main game hanya sesekali saja. Kalau buat kamu yang pro player jelas kurang cocok karena chipsetnya bukan spesialis untuk gaming. Frame drop atau delay di sini tentu ada, terutama saat sedang tempur rame-rame atau loading di awal. Jadi jaringan juga harus bagus dan stabil saat digunakan untuk main game online seperti ini. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini mampu menghasilkan grafik di Smooth Ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya terasa standar saja menurut saya. Tidak bisa dibilang ngebut, tapi masih bisa untuk dimainin. Namun yang jelas buat kamu yang hobi banget main game seperti ini, Samsung A04s jelas kurang diutamakan. Karena memang chipset yang digunakan tidak mengarah ke sana. Apalagi untuk sensor giroskop di sini juga tidak ada, sehingga mengurangi experience saat gameplay.
Pokoknya yang jelas untuk urusan performa, kalau hanya untuk penggunaan kasual dan santai seperti komunikasi, main sosmed, nonton film, dan main game ringan, HP ini tuh sudah oke banget. Tapi kalau untuk kebutuhan game yang berat, jujur kurang rekomen. Geser ke bagian baterai, Samsung A04s dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 15 watt. Di sini charging selama 1 jam baterainya terisi sekitar 50%. Charging selama 2 jam terisi 85%. Dan kurang lebih butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Tidak bisa dibilang ngebut banget memang, tapi setidaknya masih sama dengan para kompetitornya. Lalu untuk daya tahan baterai digunakan buat nonton YouTube selama 40 menit dengan jaringan WiFi berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 37 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang sekitar 12%. Ya cukup lumayan lah. Kalau hanya untuk intens penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah cukup bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut ke bagian sistem, Samsung A04s berjalan di Android 12, basis One UI Core 4.1. Di sini kalau untuk operating sistemnya, jujur saya tidak menemukan kendala yang berarti. Apalagi untuk user interface-nya sudah cukup menarik di kelas harganya, simpel dan mudah dipahami. Untuk fitur yang disediakan juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, multi window atau belah layar jari 2, game turbo, screen mirroring sudah ada. Di sini yang tidak ada hanya fitur rekam layar dan screenshot 3 jari. Tapi kalau kamu tidak pakai dua fitur di atas, abaikan saja. Karena yang paling penting, operating sistemnya tergolong stabil dan no iklan-iklan klub pastinya. Dan dari semua spesifikasi yang ada di sini juga sama persis dengan Samsung M12. Mulai dari kapasitas memori, chipset, jumlah sensor, performa, bahkan sampai baterainya. Mungkin yang bikin beda hanya versi UI-nya saja, di mana Samsung A04s lebih terbaru. Dan yang terakhir, untuk kameranya, Samsung A04s dibekali dengan triple kamera. 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk sektor kameranya baru sedikit berbeda dengan Samsung M12. Karena di M12 sudah punya kamera ultra wide dan megapiksel kamera selfie-nya lebih besar, 8 megapiksel. Tapi kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan masih 11-12. Dan yang jelas untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video dan video slow motion. Lalu untuk hasil kamera belakang di sini sudah cukup bagus menurut saya. Gambarnya terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna sangat fresh saat digunakan foto di indoor maupun outdoor. Ini karena polesan AI yang maksimal. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah sesuai asal kita foto dari angle yang tepat. Pokoknya untuk foto menggunakan kamera belakang, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Dan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 5 megapiksel, ternyata hasilnya juga sudah lumayan. Gambarnya terlihat bagus dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna juga sudah oke, tidak kalah dengan kamera 8 megapiksel di merek lain. Pokoknya sudah bisa diandalkan lah untuk mengisi galeri selfie. Lalu untuk perekaman video, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini untuk resolusinya bisa mentok sampai ukuran 1080 piksel, 30 frame per second. Dan yang jelas untuk hasil perekaman videonya tidak sebagus hasil fotonya. Namun untuk harga 2 juta, kualitas perekaman video dari Samsung A04s tidak mengecewakan menurut saya. Saturasi warnanya sudah bagus, terutama untuk kamera belakang. Pokoknya tidak kalah jika dibandingkan dengan Oppo, Vivo, atau Realme. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya harap kalian sudah tahu dan paham perbedaan antara Samsung A04s dan Samsung M12. Di sini yang bikin beda hanya jumlah lensa kamera belakang dan megapiksel kamera selfie-nya saja. Selebihnya hampir tidak ada. Dan untuk Samsung A04s sendiri dengan harga 2,1 juta, jujur HP ini tidak menawarkan spesifikasi yang gahar di kelas harganya. Tapi yang jelas tetap menarik untuk dilirik. Dari segi tampilan layar bening dan refresh rate support 90Hz. Dari segi spesifikasi performanya lumayan lancar, fast charging 15 watt dan UI-nya cakep. Dan dari segi kamera, hasil foto serta videonya juga sudah bagus, cukup bisa diandalkan. Di sini yang sangat disayangkan hanya sensornya saja yang kurang lengkap. Pokoknya sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan kalau kamu tanya mending mana dengan Samsung M12, kalau saya pribadi sih jelas mending Samsung A04s karena lebih fresh dan terbaru.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.